Assalamualaikum warahmanallahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki dengan NIM C0D0210. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pajak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIK, NR, yaitu tentang materi pemilihan sumber pembiayaan. Yang pertama, dampak dari menahan laba pendanaan internal. Alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa investor lebih pembagian dividen yang rendah daripada yang tinggi. Pertumbuhan laba dianggap menghasilkan kenaikan harga saham dan keuntungan modal yang pajaknya rendah akan menggantikan dividen yang modalnya tinggi. Pajak yang keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual karena adanya efek nilai waktu, di mana $1 yang dibayarkan di masa yang akan datang mempunyai biaya efektif yang lebih rendah daripada $1 yang dibayar hari ini. Selanjutnya, karena adanya keuntungan pajak, itulah para investor lebih suka perusahaan menahan pajak sebagian besar laba perusahaan. Maka para investor yang membayar lebih tinggi untuk perusahaan yang pembagian dividennya rendah daripada perusahaan dividen yang sejenis dengan pembagian dividen yang tinggi. Selanjutnya, dampak pendanaan melalui modal atau equity financing dan distribusi laba atau distributing dividend. Yang pertama, penerbitan saham mengisyaratkan adanya pengembalian yang diharapkan oleh pemodal. Yang selanjutnya, terkait dengan unsur pajak dalam dividen, kebijakan atas pembayaran dividen yang tinggi akan memindahkan harga saham karena dividen dikarenakan memindai pajak yang tinggi karena keuntungan modal. Brenna 1970 dalam Pama dan Friends 1997. Selanjutnya, bagi perusahaan yang membagikan dividen apapun bentuknya, baik dividen tunai maupun dividen saham, bahkan bukan merupakan pengurangan beban pajak perusahaan. Selanjutnya, pengembalian yang diharapkan investor tidak hanya dividen saja, melainkan juga keuntungan modal. Pajak atas keuntungan modal dapat ditunda hingga penjualan saham yang sesungguhnya ketika direalisasi. Selanjutnya, ketika itu dengan menjual modal dengan merealisir keuntungan modal, pemodal membayar biaya transaksi tertentu dan seharusnya membayar pajak. Selanjutnya, dampak dari pendanaan melalui utang terutama oleh pemegang saham. Yang pertama, keputusan pendanaan menjadi relevan melalui utang dalam keadaan adanya pajak. Selanjutnya, hal ini dikarenakan bunga yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan pengurangan pajak penghasilan atau tax deductibility of interest payment. Selanjutnya, dengan memasukkan unsur pajak, banyak pakar keuangan setuju bahwa utang memiliki dampak positif atas penilaian total perusahaan. Selanjutnya, utang digunakan untuk pendanaan maupun investasi seperti pembelian aktiva tetap yang memiliki tax shield atau perlindungan pajak, karena depresiasi aktiva tetap yang merupakan dana non-cash dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak yang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya, sedangkan pembayaran bunga untuk utang merupakan biaya pengurangan pajak yang berutang. Dan yang terakhir, berbeda dengan dividen dan yang non-deductibility expense akibat jumlah total dana yang tersedia untuk membayar pajak para pemilik utang dan saham akan lebih besar jika untuk digunakan sehingga bunga utang juga disebut perlindungan pajak. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.